Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dan pengunduran Habibie dalam bursa calon presiden memunculkan dua calon kuat sebagai presiden, yaitu Megawati dan Abdurrahman Wahid. Pada pemilu tahun 1999, PDIP memenangkan 33% suara dan PKB 12% suara. Namun karena saat itu jabatan presiden masih dipilih oleh MPR, Megawati tidak dapat secara langsung menjadi presiden. Adanya partai-partai Islam yang keberatan jika Megawati terpilih sebagai presiden mendorong Amin Rais pada tanggal 7 Oktober 1999 membentuk Poros Tengah yang merupakan koalisi partai-partai Islam. Melalui voting, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, dipilih sebagai Presiden Indonesia keempat untuk masa bakti 1999 sampai 2004. Presiden KH Abdurrahman Wahid didampingi Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden bekerja sama membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Selama masa pemerintahan, beberapa di antara kebijakannya dinilai kontroversial yang berakibat pada renggangnya hubungan dengan unsur-unsur lembaga negara lain seperti Akhir jabatan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid terjadi ketika berlangsung rapat paripurna MPR pada tanggal 21 Juli 2001 yang dianggap sebagai sidang istimewa MPR. Dengan keputusan dalam sidang tersebut bahwa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001 dan MPR mengeluarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid meninggal pada usia 69 tahun hari Rabu jam 6.40 WIB tanggal 30 Desember 2009 di RSCM Jakarta dan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dimulai sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Awal pemerintahan Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Adapun wakilnya adalah Hamzah Has. Mereka mengumumkan kabinet pada tanggal 9 Agustus 2001. Kabinet tersebut bernama Kabinet Gotong Royong. Kebijakan ekonomi pada pemerintahan Megawati. Era kepemimpinan Soeharto telah mewarisi utang luar negeri sebesar 150 miliar US dollar. Langkah yang ditempuh oleh Megawati untuk mengatasi hal tersebut adalah: yang pertama, dampak positifnya adalah yang pertama, keuntungan dari penjualan Indosat ini yang juga merupakan liberalisasi telekomunikasi paling utama, yaitu hilangnya hambatan-hambatan akses pasar. Yang kedua, dengan penjualan Indosat ke STT Temasek, Indosat mendapatkan transfer teknologi yang lebih modern. Yang ketiga, semakin ketatnya persaingan di sektor telekomunikasi yang sekarang banyak dikuasai oleh pihak asing karena aksi privatisasi ini membuat perusahaan telekomunikasi di Indonesia termasuk Indosat menurunkan tarif telepon dan lain-lain. kebijakan politik pemerintahan Megawati. Yang pertama, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada bulan Desember 2003, Presiden Megawati meresmikan berdirinya KPK yang berkantor pusat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Dalam menjalankan tugasnya, KPK dibentuk 3 payung hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni D. Masa akhir pemerintahan Megawati. Kegagalan pemerintahan Megawati dalam
menjalankan reformasi birokrasi mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun. Rakyat merasa tidak puas dengan banyak kebijakan yang diambil pemerintahan Megawati, seperti privatisasi BUMN, pembelian pesawat Sukhoi tanpa persetujuan DPR. Masa jabatan Megawati berakhir pada tahun 2004 karena masa jabatannya telah habis dan diakhiri dengan pelaksanaan pemilu tahun 2004. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala periode 1. Pada 21 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Masa baktinya pun berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono periode kedua. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Yang pertama, pada bidang politik, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kabinet Indonesia Bersatu menjalankan 3 program. Pertama, dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Program-program tersebut mencakup pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi, peningkatan kerjasama internasional khususnya dengan ASEAN, serta komitmen perdamaian dunia untuk mempromosikan multilateralisme internasional. Secara garis besar, kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan SBY mencakup pembentukan kemitraan strategis dengan negara-negara lain, adaptasi terhadap perubahan politik domestik dan internasional, menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang mendukung Indonesia, serta menerapkan konsep trust untuk membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. 2. Bidang ekonomi. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga dan mengurangi beban masyarakat dengan bantuan langsung tunai. Meskipun menghadapi masalah dengan kasus Bank Senturi, ekonomi Indonesia terus berkembang positif. Pertumbuhan ekonomi melonjak pada tahun 2010 setelah pemulihan ekonomi global pasca krisis 2008 hingga 2009. Masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama. A. Awal pemerintahan Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014. Adapun wakilnya adalah Yusuf Kala. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo berkomitmen untuk mewujudkan nawacita yang merupakan visi dan misi pemerintahannya. B. Kebijakan ekonomi masa pemerintahan Joko Widodo. C. Kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo periode pertama. D. Akhir pemerintahan Joko Widodo periode pertama. Pada akhir masa jabatannya, 20 Oktober 2019, Joko Widodo berhasil mencapai beberapa pencapaian yang signifikan. Ada juga beberapa tantangan yang masih harus dihadapi, seperti masalah kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pada akhir pemerintahannya, Joko Widodo menyerahkan tongkat estafet ke pemerintahan berikutnya untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Yang kedua, dengan penjualan